Pernah nggak sih kalian punya impian? Impian yang begitu besar sampai rasanya kita yakin banget bakal berhasil. Saking yakinnya, nasihat orang tua pun rasanya cuma dianggap angin lalu. Bahkan kita berpikir, ah mereka aja yang nggak percaya sama kemampuan kita. Kalau dipikir-pikir ya, waktu masih remaja kebanyakan dari kita memang begitu. Merasa sudah cukup dewasa, merasa sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Pokoknya yang penting berangkat dulu, urusan nanti dipikir belakangan. Padahal hidup itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, cerita kali ini kurang lebih seperti itu. Bukan cerita tentang orang yang gagal meraih impian, tapi cerita tentang seorang anak muda yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya kehidupan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah dia pelajari di bangku sekolah. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama Guru Sesat. Tempat di mana kita akan mendengarkan cerita dan realita sebelum tidur. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001. Tokohnya kita sebut saja namanya Adi. Waktu itu Adi baru saja lulus SMA. Umurnya sekitar 18 tahun. Masih muda, darahnya juga masih panas. Namanya juga anak muda ya. Kalau sudah punya mimpi, kadang susah dibilangin. Nah, Adi ini punya satu cita-cita yang menurutnya besar sekali. Dia ingin menjadi seorang artis. Kenapa artis? Ya entahlah, mungkin karena sering lihat televisi. Mungkin juga karena merasa punya bakat. Atau mungkin waktu itu dia berpikir, kalau bisa masuk TV kan enak ya. Terkenal, banyak orang yang kenal. Namanya juga mimpi. Ya nggak salah. Yang jadi masalah, Adi berpikir satu-satunya jalan untuk mengejar mimpinya adalah berangkat ke Jakarta. Jadi yang ada di kepalanya cuma satu, Jakarta. Suatu malam, Adi mencoba bicara lagi dengan kedua orang tuanya. Aku pengen banget merantau ke Jakarta. Ayahnya yang sedang makan langsung berhenti sebentar. Ngapain ke Jakarta? Pengen jadi artis, Pak. Ayahnya cuma mengangguk pelan. Nanti tinggal di mana? Adi terdiam. Sudah ada kerja? Belum, jawab Adi. Ada saudara? Adi semakin tersudut. Ayahnya hanya tersenyum kecil. Nah, terus nanti kamu hidup bagaimana? Kalimat itu sebenarnya sederhana. Tapi memang itulah kenyataannya. Kita boleh punya mimpi setinggi langit, tapi tetap harus berpijak di tanah. Ayah Adi sebenarnya bukan melarang. Beliau cuma khawatir Jakarta itu terlalu jauh dan Adi belum pernah ke sana. Tidak kenal siapa-siapa, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ibunya juga ikut membujuk. Kalau memang mau merantau, nanti saja kalau sudah punya kenalan atau pekerjaan. Tapi namanya juga anak muda. Kalau sudah yakin, nasihat orang tua kadang terdengar seperti penghalang. Dalam hati Adi mungkin berpikir, kalau aku nurut terus kapan suksesnya? Beberapa hari mereka terus membahas hal yang sama. Jawabannya tetap sama, orang tuanya belum mengizinkan. Sampai akhirnya, Adi mengambil keputusan yang mungkin menjadi keputusan paling nekat dalam hidupnya. Dia kabur. Diam-diam dia menjual handphone miliknya. Uang hasil penjualan itu dipakai untuk membeli tiket ke Jakarta. Sisanya dijadikan bekal hidup. Kalau dipikir sekarang, lucu juga ya. Bekalnya cuma uang hasil jual handphone. Tapi cita-citanya mau jadi artis. Berani sih memang. Cuma ya terlalu berani. Pagi-pagi sekali saat kedua orang tuanya masih tidur, Adi memasukkan beberapa potong baju ke dalam tas. Dia melihat rumahnya sebentar, melihat pintu kamar orang tuanya yang masih tertutup. Lalu pelan-pelan dia keluar tanpa pamit, tanpa meninggalkan pesan. Di sepanjang perjalanan menuju terminal, hati Adi justru senang sekali. Di kepalanya sudah bermacam-macam bayangan. Nanti kalau sudah sukses, aku pulang naik mobil. Bisa bikin orang tua bangga. Pokoknya indah semua. Namanya juga lagi membayangkan masa depan. Yang dibayangkan pasti enaknya dulu. Capeknya belum kelihatan.
Perjalanan menuju Jakarta pun dimulai. Selama di bus, Adi lebih banyak melihat keluar jendela. Sesekali dia membayangkan kehidupan barunya. Sesekali tersenyum-senyum sendiri. Kalau ada yang lihat, mungkin dikira habis menang undian. Padahal yang menang cuma angan-angannya doang. Sampai akhirnya bus yang ditumpanginya mulai memasuki wilayah Jakarta. Adi langsung melihat keluar. Gedung-gedung tinggi di mana-mana, kendaraan ramai, jalanan besar. Pokoknya jauh berbeda dengan kampung tempat dia dibesarkan. Ini dia, gumamnya pelan. "Jakarta, aku datang." Begitu turun dari bus, semangatnya masih luar biasa. Rasanya ingin cepat-cepat memulai hidup baru. Tapi baru beberapa menit berdiri, dia mulai sadar satu hal. Loh, aku mau kemana ya? Nah, ini dia yang kadang gak kepikiran waktu masih di rumah. Semangat berangkatnya ada, tapi tujuan pertamanya saja belum tahu. Adi kemudian menghitung uang di sakunya. Setelah dipakai ongkos dan membeli beberapa kebutuhan perjalanan, uangnya tinggal sekitar Rp130.000. Waktu melihat jumlah itu, dia masih santai. Masih banyak. Begitu pikirnya. Padahal dia belum tahu harga hidup di Jakarta seperti apa. Tanpa tujuan yang jelas, Adi mulai berjalan. Bertanya kepada orang yang ditemuinya. Ada yang menjawab baik, ada juga yang cuma menunjuk sambil terus berjalan. Hari itu, Adi terus berjalan tanpa sadar. Dari satu jalan masuk ke jalan lain. Belok lagi. Terus begitu sampai sore menjelang. Kakinya mulai terasa pegal. Perutnya mulai lapar. Dan untuk pertama kalinya, semangat yang tadi pagi begitu besar mulai sedikit demi sedikit digantikan oleh rasa bingung. Dalam hati, dia mulai bertanya, kalau malam nanti aku tidur di mana ya? Pertanyaan yang anehnya sama sekali tidak terpikirkan waktu masih di kampung. Kalau dipikir-pikir ya, kadang kita memang seperti itu. Lebih sibuk memikirkan indahnya tujuan, sampai lupa mempersiapkan perjalanan menuju ke sana. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ada seseorang yang menyarankan Adi untuk menuju daerah Jakarta Pusat. Katanya di sekitar sana lebih ramai. Kalau mau cari kerja juga lebih gampang. Akhirnya Adi kembali berjalan. Entah sudah berapa kilometer hari itu dia habiskan hanya dengan berjalan kaki. Yang jelas, menjelang malam, dia akhirnya sampai di sekitar stasiun Juanda. Dia berdiri cukup lama di sana, melihat orang-orang yang lalu lalang, melihat kereta yang datang dan pergi. Lalu tanpa sadar, dia menarik nafas panjang. Di tengah ramainya kota Jakarta, baru malam pertama saja, Adi mulai benar-benar merasakan apa arti sebuah kata merantau. Adi masih berdiri di depan stasiun Juanda. Suara kereta datang silih berganti. Orang-orang berjalan begitu cepat, seolah semuanya punya tujuan masing-masing. Sedangkan Adi, dia cuma berdiri sambil memegang tas kecilnya. Dalam hati dia berkata, terus malam ini aku tidur di mana ya? Nah, ini yang tadi saya bilang. Kadang waktu kita masih punya mimpi, yang kita bayangkan itu cuma bagian indahnya saja. Kalau sudah sukses nanti, kalau sudah terkenal nanti, tapi kita lupa memikirkan satu hal. Besok pagi makan apa? Malam ini tidur di mana? Hal-hal sederhana itu justru baru terasa ketika kita benar-benar mengalaminya. Karena hari sudah semakin malam, akhirnya Adi melihat beberapa orang tidur di bawah stasiun. Ada yang beralaskan kardus, ada yang cuma menggelar jaket. Ada juga yang tidur sambil memeluk tasnya. Awalnya Adi ragu, tidur di sini aman gak ya? Tapi mau bagaimana lagi? Dia juga tidak punya uang untuk menginap di penginapan. Akhirnya malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Adi tidur di bawah stasiun Juanda. Tas kecilnya dijadikan bantal, jaket tipisnya dijadikan selimut. Kalau dingin ya tinggal dipeluk. Sesederhana itu. Lucunya, waktu masih di rumah, kasur sedikit keras saja kadang sudah susah tidur. Sekarang,
Beralaskan kardus pun rasanya sudah bersyukur. Malam itu Adi hampir tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena suara kereta, bukan juga karena nyamuk, tapi karena pikirannya kemana-mana. Dia teringat ibunya, ayahnya, rumah, dan baru malam pertama rasa kangen itu udah mulai datang. Tak terasa air matanya mulai menetes. Dia cepat-cepat mengusap wajahnya. Untung suasana sudah gelap. Kalau ada yang lihat mungkin malu juga. Baru sehari merantau udah nangis. Tapi ya begitulah hidup. Kadang yang bikin menangis bukan karena kita lapar, bukan karena kita capek, melainkan karena baru sadar rumah ternyata senyaman itu. Keesokan paginya Adi bangun lebih awal. Dia masuk ke toilet umum stasiun, mandi sekadarnya. Setelah itu kembali memakai baju yang sama. Sambil bercermin dia berkata dalam hati, "Enggak boleh nyerah." Hari itu dia mulai mencari pekerjaan. Masuk ke warung, masuk ke rumah makan, masuk ke toko, tempat cuci mobil. Pokoknya setiap melihat tulisan yang sekiranya bisa ditanya, Adi langsung masuk. "Permisi pak, ada lowongan kerja nggak?" Sayangnya jawabannya hampir selalu sama. "Belum ada, nggak butuh, sudah penuh." Hari pertama belum dapat, hari kedua pun belum dapat, hari ketiga masih sama. Uang di sakunya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kalau benar-benar lapar, dia membeli mie instan. Kalau uang lagi tipis, kadang cuma minum air putih yang banyak supaya perut terasa penuh. Namanya juga bertahan hidup. Apa saja dilakukan. Sampai suatu malam, rasa rindu kepada orang tuanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Adi akhirnya mencari wartel. Anak-anak sekarang mungkin banyak yang nggak tahu wartel itu apa. Mungkin yang ada di pikirannya yang warna-warna oranye dimakan kelinci itu kali ya. BTW, dulu sebelum handphone semurah sekarang, kalau mau telepon keluarga ya lewat wartel. Wartel itu singkatan dari warung telepon. Adi pun memasukkan nomor rumah. Beberapa detik kemudian terdengar suara ibunya. "Halo?" Begitu mendengar suara itu, dadanya langsung sesak. "Bu, ini Adi." "Ya Allah Adi, kamu di mana nak? Kamu sehat? Udah makan belum?" Pertanyaan ibunya keluar bertubi-tubi. Adi menunduk. Padahal kenyataannya dia masih tidur di bawah stasiun. Masih belum punya pekerjaan. Masih hidup pas-pasan. Tapi dia tidak tega. Membuat ibunya semakin khawatir. Akhirnya dia berbohong. "Adi baik-baik aja kok bu. Adi tinggal sama teman. Besok juga udah mulai kerja." Kalau dipikir-pikir ya, kadang kebohongan paling berat itu justru dilakukan kepada orang yang paling kita sayangi. Bukan karena ingin menipu, tapi karena tidak ingin membuat mereka sedih. Setelah telepon ditutup, Adi duduk cukup lama di depan wartel. Air matanya kembali jatuh. Dia benar-benar ingin pulang. Tapi gengsinya masih terlalu besar. Dia ingin membuktikan kalau dirinya bisa. Hari-hari berikutnya tetap sama. Pagi mencari kerja, malam kembali ke stasiun Juanda. Kadang kalau benar-benar kehabisan uang, Adi ikut mengamen bersama beberapa anak jalanan. Hasilnya tidak seberapa, tapi lumayanlah daripada tidak makan sama sekali. Suatu hari, Adi berjalan menuju daerah stasiun Senen. Di sana suasana jauh lebih ramai. Saat sedang melewati celah di antara bus-bus yang parkir, tiba-tiba beberapa orang menghampirinya. "Hei, sini bentar." Adi berhenti. "Iya bang, anak baru ya?" "Iya." "Mana uangmu?" Nah, baru kali ini Adi sadar kalau dirinya sedang dipalak. Jumlah mereka lebih dari satu. Kalau melawan ya jelas kalah. Untungnya Adi masih berpikir cepat. Dia pura-pura melihat ke belakang mereka, lalu berkata, bang, itu temannya ya?" Refleks mereka semua menoleh. Begitu mereka lengah, Adi langsung lari sekencang-kencangnya. Nggak peduli sendalnya hampir copot. Nggak peduli nafasnya ngos-ngosan. Pokoknya lari dulu. Belakangan baru dipikir. Setelah merasa aman,
Adi berhenti sambil tertawa sendiri. Untung aja mereka nengok. Kalau enggak, habislah uang yang tinggal sedikit itu. Sejak kejadian itu Adi makin berhati-hati. Dia mulai sadar, hidup di jalanan ternyata tidak sesederhana yang dia bayangkan. Di sana memang banyak orang baik, tapi tidak sedikit juga yang memanfaatkan keadaan. Bahkan suatu malam, ada beberapa orang yang mengajaknya mencari uang dengan cara mencopet. Kalau ikut kami, duit cepat dapat. Adi cuma tersenyum. Enggak deh bang, aku cari kerja aja deh. Mereka sempat membujuk, tapi Adi tetap menolak. Karena satu hal yang masih dia pegang sampai hari itu. Sesulit apapun hidupnya, dia tidak ingin mencari makan dengan cara yang salah. Dan mungkin keputusan kecil itulah yang nantinya akan mengubah jalan hidup Adi. Beberapa hari setelah itu, Adi menjalani rutinitas yang sama. Pagi keluar mencari kerjaan, sore kembali lagi. Kalau lagi beruntung bisa makan agak lumayan. Kalau lagi apes ya mie instan lagi. Sampai akhirnya suatu siang saat berjalan tanpa tujuan, Adi melihat sebuah gerbang besar. Di depannya tertulis Markas Besar TNI. Adi berhenti sebentar, lihat ke dalam, lihat lagi tulisan di gerbang. Dalam hati dia berkata, coba aja deh. Kalau dipikir-pikir, keberanian Adi ini memang kadang agak lucu. Orang lain mungkin datang ke Mabes TNI buat urusan penting. Lah Adi datang mau nanya ada lowongan kerja atau enggak. Dia pun memberanikan diri menghampiri anggota yang sedang berjaga. Permisi pak. Iya, ada apa? Pak, kalau di sini ada kerjaan enggak ya? Mau nyuci mobil boleh, bersih-bersih juga enggak apa-apa. Bantu dapur juga enggak apa-apa. Pokoknya apa aja saya mau kerja pak. Anggota yang berjaga itu sempat tersenyum. Mungkin dalam hati beliau juga berpikir, anak ini nekat juga ya. Beliau kemudian bertanya pelan, kamu dari mana? Adi pun menceritakan semuanya, kalau dia baru lulus SMA. Datang dari kampung, kabur dari rumah. Sudah beberapa hari tidur di bawah stasiun Juanda. Dan sekarang benar-benar butuh pekerjaan. Setelah mendengar cerita Adi, anggota tersebut meminta Adi menunggu. Nanti ya, saya coba tanyakan dulu. Adi duduk di pos jaga. Jujur saja, waktu itu dia juga tidak terlalu berharap. Dia sudah sering mencoba, dan baginya gagal itu sudah biasa. Palingan besok cari lagi. Tapi tak lama kemudian anggota tadi keluar, lalu berkata, ayo ikut saya. Adi sempat bingung, kemana pak? Katanya tadi mau kerja. Oh iya pak, ya. Begitulah, Adi segera mengikutinya. Adi diterima membantu bekerja di dapur. Bukan menjadi tentara ya, jangan salah paham dulu. Dia membantu pekerjaan di dapur. Mulai dari mencuci peralatan, menyiapkan bahan makanan, bersih-bersih, sampai pekerjaan lain yang memang membutuhkan tenaga tambahan. Begitu mendengar kabar itu, rasanya seperti beban yang selama ini dipikul tiba-tiba berkurang setengah. Akhirnya dia punya pekerjaan, punya tempat tinggal, dan yang paling penting, malam ini dia tidak perlu lagi tidur di bawah stasiun. Kalau kalian pernah berada di posisi sulit, kalian pasti tahu, kadang kebahagiaan itu sederhana, bukan soal punya uang banyak, tapi cukup tahu malam nanti kita tidur di mana. Hari-hari Adi mulai berubah. Pekerjaannya memang berat, tapi dia menikmati. Karena baginya itu jauh lebih baik daripada menganggur. Di sana sistem kerjanya 3 hari masuk, 3 hari libur. Waktu mendengar jadwal itu Adi malah seneng. Wah lumayan, pas libur aku bisa cari jalan buat mengejar cita-cita. Tapi ternyata kenyataan tidak semudah itu. Hari libur justru habis buat istirahat, nyuci baju, beres-beres, kadang bantu tim lain. Barulah Adi mulai sadar, ternyata orang yang bekerja itu liburnya bukan selalu buat jalan-jalan, kadang buat istirahat untuk kembalikan tenaga. Tanggal 23 Adi mulai bekerja, lalu tibalah tanggal 1, hari pertama gajian. Begitu menerima uang 200.000 rupiah,
Adi langsung tersenyum lebar. Dalam hati dia menghitung. Wah, baru seminggu udah dapat 200. Lumayan lah. Kalau sebulan udah berapa ya? Maklum ya, ini cerita tahun 2001. Nilai uang 200.000 waktu itu beda dengan sekarang. Adi pun semakin semangat bekerja. Sampai bulan berikutnya datang. Tanggal satu lagi. Gajian lagi. Dan jumlahnya tetap 200.000. Adi sempat bengong. Loh, kok sama? Barulah kemudian dia menyadari kalau 200.000 pertama kemarin yang dia terima memang gaji 1 bulan, bukan gaji 7 hari. Adi cuma bisa garuk-garuk kepala sambil ketawa. Dalam hati mungkin dia bilang, aku pikir aku akan cepat kaya. Ya begitulah. Kadang-kadang kita memang terlalu cepat senang sebelum benar-benar paham situasinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tidak terasa sudah 8 bulan Adi tinggal di Jakarta. Kalau ditanya apa yang dia dapat, sebenarnya banyak. Dia belajar mandiri, belajar menghargai uang, belajar hidup susah, dan belajar memilih teman. Belajar juga untuk mencari makan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sampai suatu sore, selesai bekerja, Adi duduk sendirian. Entah kenapa hari itu dia teringat alasan awal datang ke Jakarta. Dia ingin menjadi artis. Lalu dia mulai mengingat-ingat. Selama 8 bulan ini, apa yang sudah dia lakukan untuk mengejar cita-cita itu? Ikut casting? Tak pernah. Masuk sanggar? Tidak juga. Mencari informasi? Enggak juga. Bahkan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itulah Adi baru benar-benar sadar. Selama ini dia bukan sedang mengejar mimpi. Dia hanya sibuk bertahan hidup. Waktunya habis untuk mencari makan. Tenaganya habis untuk bekerja. Pikirannya habis untuk memikirkan besok. Impian yang dulu membuatnya nekat kabur, pelan-pelan justru terlupakan. Akhirnya Adi memutuskan pulang ke kampung. Dia pulang bukan sebagai artis, bukan juga sebagai orang sukses, tapi dia pulang sebagai seseorang yang jauh lebih dewasa dibandingkan 8 bulan sebelumnya. Nah teman-teman, dari cerita Adi ini, ada satu pelajaran yang menurut saya sangat berharga. Punya mimpi itu tidak salah. Bahkan saya berharap kalian semua punya mimpi yang besar. Karena tanpa mimpi, kita tak akan punya tujuan hidup. Tapi jangan sampai semangat mengejar mimpi membuat kita lupa mempersiapkan diri. Jangan sampai karena merasa paling benar, kita mengabaikan nasihat orang tua. Dulu Adi mengira orang tuanya sedang menghalangi impiannya. Padahal setelah dia merasakan sendiri kerasnya hidup di Jakarta, dia baru sadar. Orang tuanya bukan ingin menghancurkan mimpinya. Mereka hanya takut anaknya jatuh sebelum benar-benar siap berdiri. Dan menurut saya, inilah pelajaran terpenting dari cerita ini. Mimpi tidak cukup hanya dengan keberanian. Keberanian memang penting, tapi kalau tidak dibarengi dengan persiapan, ilmu, rencana yang matang, kerja keras, dan doa dari orang-orang yang menyayangi kita, keberanian itu kadang justru berubah menjadi kenekatan. Kadang kita bangga berkata, aku berhasil sendiri. Tapi kalau dipikir lagi, apa salahnya berhasil bersama doa dan dukungan keluarga? Bukankah itu justru lebih indah? Kalau kalian gimana? Pernah nggak mengambil keputusan yang waktu itu kalian anggap paling benar, tapi setelah dijalani baru sadar kalau nasihat orang tua ternyata memang ada benarnya? Kalau pernah, coba cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dah.